mulai. Siapkan alat dan bahan. Terlebih dahulu, alat: baskom 2 buah, kompor 1 buah, panci kukus 1 buah wadah lebar untuk tempat peragian 1 buah, pisau 1 buah, sendok pengaduk 1 buah, dan wadah penyimpanan 1 buah. Bahan: air secukupnya, beras ketan hitam secukupnya, daun pisang secukupnya, dan ragi tape secukupnya. Untuk cara-cara pembuatannya, silahkan simak video berikut. Pertama-tama, cuci beras ketan hingga bersih. Namun mohon maaf, pada video ini kami tidak memunculkan video mencuci beras ketan tersebut dikarenakan lupa di video. Setelah bersih, rendam beras ketan ke dalam air kurang lebih 6 jam. A few moments later. Setelah direndam, gabungkan beras ketan hitam dan putih. Lalu, bilas hingga bersih dan tiriskan. Lalu siapkan alat untuk mengukus tape. Setelah itu, kukus beras ketan hingga matang. Note, tangan kami sudah dicuci sebelum menyentuh bahan-bahan. Setelah dikukus, pindahkan beras ketan ke tempat yang lebih lebar untuk didinginkan. Selagi menunggu dingin, haluskan ragi hingga menjadi serbuk. Setelah ketan dingin, taburi ketan dengan ragi. Menggunakan saringan kecil, lalu aduk hingga merata. Setelah diaduk, bungkus tape seperti di video tersebut. Menggunakan daun pisang yang sudah dibersihkan. Kami juga baru belajar cara membungkus tape menggunakan daun pisang. Setelah dibungkus, potong bagian yang kepanjangan agar terlihat rapi. Lalu simpan di wadah dan tutup wadah tersebut dengan rapat. Letakkan di tempat yang kering dan diamkan selama 3 sampai dengan 4 hari. 2000 years later.
selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Guru kami. Pertama, mengapa tekstur beras ketan yang telah dikukus berubah sebelum diberi ragi dengan yang sudah diberi ragi dan mengalami penyimpanan? Perubahan tekstur beras ketan yang telah dikukus dapat terjadi karena proses fermentasi yang terjadi setelah diberi ragi dan selama penyimpanan. Ketika beras ketan diberi ragi-ragi akan memulai proses fermentasi, di mana enzim dalam ragi akan mengubah pati dalam beras menjadi gula. Selama fermentasi, gula-gula ini akan diubah menjadi asam laktat oleh bakteri. Asam laktat yang ada di dalam ragi. Jadi, perubahan tekstur beras ketan yang telah dikukus sebelum dan setelah diberi ragi serta sel diberi ragi dan interaksi enzim dan mikroorganisme selama waktu penyimpanan. Kedua, mengapa dalam pembuatan tip harus ditaburi ragi? Apa fungsi ragi dalam pembuatan tip? Karena ragi adalah jamur Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam proses fermentasi yang akan merubah beras ketan menjadi tip. Jika tidak ditambahkan ragi, maka proses fermentasi tidak akan berjalan. Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat ketan dalam keadaan dingin? Dalam keadaan panas, maka sel-sel ragi akan mati atau rusak. Hal ini menyebabkan jamur yang ada dalam kandungan ragi tidak dapat melakukan proses fermentasi secara merata. Keempat, proses apa yang terjadi sehingga beras ketan dapat berubah menjadi tip? Proses pembuatan tip melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh hamir Saccharomyces cerevisiae. Kelima, berdasarkan studi literatur, apa nama mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape tersebut? Mikroba yang berperan dalam pembuatan tape yaitu jenis kamil Saccharomyces cerevisiae. Keenam, jelaskan mengapa dalam pembuatan tape harus tertutup rapat dan didiamkan selama 3-4 hari. Proses fermentasi merupakan proses respirasi anaerob, yaitu proses yang dimana tidak membutuhkan oksigen sehingga ketika membuat tape harus dalam keadaan ditutup rapat dan diperam agar membatasi oksigen dalam wadah fermentasi sehingga prosesnya berjalan dengan cepat dan optimal. Maka jika tape didiamkan kurang dari 3 hari, tape tersebut akan bertekstur keras dan tidak berbau alkohol. Artinya tape tersebut tidak jati. Ketujuh, apa kesimpulanmu dari kegiatan ini? Dengan ini kami dapat menyimpulkan bahwa tape merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan atau dari singkong ketela pohon yang pembuatan harus difermentasi terlebih dahulu. Dengan adanya kegiatan ini kami dapat belajar tata cara pembuatan tape dengan baik dan benar. Saya wassalamualaikum bro.